Aktivitas Putra Indonesia, YPTK Padang berlandaskan jiwa, 12 prinsip dasar yang mulia. Menyayangi sesama, berlaku jujur, bertanggung jawab, menegakkan disiplin, berlaku adil, berkolaborasi, dan bersatu. Wahai anak-anakku, bangkitlah kalian, gapai harapanmu, tanamkan 12 prinsip dasar UPI YPTK dalam jiwa untuk melangkah lebih maju. Meningkatkan kreativitas, belajar dan berilmu, mencegah kemungkaran, menjaga kedamaian, mensyukuri nikmat, berlaku sabar, itu prinsip kami untuk masa depan yang gemilang, untuk melangkah lebih maju. Bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Gaya juga dapat diartikan baik itu perubahan bentuk atau perubahan keadaan. Salah satu dari sekian banyak materi tentang gaya yang dipelajari dalam mata kuliah fisika dasar adalah gaya gesekan. Gaya gesekan terjadi akibat dua permukaan yang saling bersentuhan dan berlawanan arah. Gaya gesekan terbagi atas dua jenis, yaitu gaya gesek antara dua permukaan yang saling diam satu sama lain yang disebut dengan gaya gesek statis, dalam kurung Fs. Koefisien gesekannya disebut koefisien gesekan statis. Dan gaya gesekan antara dua permukaan yang saling bergerak relatif disebut dengan gaya gesek kinetik, dalam kurung Fk. Koefisien gesekannya disebut koefisien gesekan kinetis, dalam kurung UK. Dalam makalah sistem gaya dua dimensi, penulis membahas tentang pengertian momen gaya, pengaruh gaya terhadap benda serta kopel dan komponen yang terhadap arah tidak tegak lurus. Tujuan penulis memaparkan materi sistem gaya dua dimensi karena untuk memberikan pengetahuan tentang sistem gaya dua. Maka dari itu penulis berinisiatif agar dapat membantu pembaca untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam untuk makalah yang penulis buat. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. 1. Apa itu momen gaya? 2. Apa pengaruh gaya terhadap benda? 3. Apa itu resultan gaya? 4. Apa itu kopel dan momen kopel? Tujuan penulis: 1. Mengetahui apa itu momen gaya. 2. Mengetahui pengaruh gaya terhadap benda. 3. Mempengaruhi apa itu resultan gaya. 4. Mengetahui pengertian kopel dan momen kopel. Pembahasan momen gaya. Momen gaya dalam kurung torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Besarnya momen gaya tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Apabila ingin membuat sebuah benda berotasi, harus memberikan momen gaya pada benda tersebut. Torsi disebut juga momen gaya dan merupakan besaran vektor. Untuk memahami momen gaya dapat dilakukan hal berikut. Ambil satu penggaris, kemudian tumpukan salah satu ujungnya pada tepi meja. Doronglah penggaris tersebut ke arah atas atau bawah meja. Selanjutnya tariklah penggaris tersebut sejajar dengan arah panjang penggaris. Maka yang terjadi saat Anda memberikan gaya F yang arahnya tegak lurus terhadap penggaris. Penggaris itu cenderung untuk bergerak memutar.
Namun saat memberikan gaya F yang arahnya sejajar dengan panjang penggaris, penggaris tidak bergerak. Hal yang sama berlaku saat membuka pintu. Gaya yang berikan pada pegangan pintu tegak lurus terhadap daun pintu sehingga pintu dapat bergerak membuka dengan cara berputar pada engselnya. Gaya yang menyebabkan benda dapat berputar menurut sumbu putarnya inilah yang dinamakan momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah hasil perkalian silang antara vektor posisi dengan gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Dalam hukum 2 Newton kita belajar bahwa jika terdapat gaya total yang bekerja pada sebuah benda, benda dianggap sebagai partikel tunggal. Maka benda yang akan bergerak lurus di mana arah total kita bisa menyimpulkan bahwa membuat sebuah benda diam. Maka gaya total harus 0. Gaya total jumlah semua gaya yang bekerja pada benda. Persamaan hukum 2 Newton adalah ketika sebuah benda diam, benda tidak punya percepatan. Buka kurung A, karena percepatan A sama dengan 0. Jika gaya bekerja pada arah horizontal satu dimensi, maka kita cukup menggunakan persamaan sebagai berikut. A. Huruf X menunjukkan sumbu horizontal pada koordinat Kartesius. Jika gaya-gaya bekerja pada arah vertikal saja satu dimensi, maka kita cukup menggunakan persamaan dua huruf menunjuk sumbu vertikal pada koordinat Kartesius. B. Gaya besaran vektor. Dengan berpedoman pada koordinat Kartesius dan sesuai dengan kesepakatan bersama, jika gaya menuju sumbu X negatif ke kiri atau sumbu Y negatif ke bawah, maka gaya tersebut bernilai negatif. Jadi dari kesimpulan, dari materi yang telah ditampilkan dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya adalah besaran vektor. Efek gaya tergantung pada arah besarnya. Gaya dapat dikombinasikan dengan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan vektor. Momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Sekian, terima kasih. Hal ini menjelaskan tentang pengertian bentuk sistem gaya dua dimensi, pengertian momen gaya, serta pusat berat sistem gaya dua dimensi. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan kami minta maaf. Walhidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup teknik, hidup mahasiswa.